Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, hari yang ke-15 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah acara takrimatun Ramadaniyah mubarakah atau takarrumatun ramadaniyah mubarakah, takrim dan nasihat Ramadan Mubarak 1444 Hijriah di Pesantren Intan Ilmu Putri Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati talibat wal musyrifat wal asatidzah, afanillah wa iyakun, para santriwati, para ustadzah musyrifah dan para ustadz sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wala ansa li awliya'il umur, awliya'it talibat, afanillah wa iyyakum, dan juga kepada para wali santriwati
Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, putri angkatan pertama yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Acara ini bagi pesantren Intan Ilmu Putri angkatan pertama adalah acara yang pertama kali di pesantren Intan Ilmu Putri, yaitu takrim, pemberian penghargaan dan nasihat-nasihat pada bulan Ramadan. Tujuan dari acara ini adalah memberikan apresiasi pada para santriwati yang sudah berprestasi terkhusus di dalam bulan Ramadan. Dan sebenarnya ada satu kategori lagi yang mungkin terlupakan dari bagian kesantrian, yaitu memberikan hadiah kepada santriwati yang paling bagus menulis ringkasan saat kajian kitab Ahadithul Akhlaq yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari, baik untuk santri putra atau santriwati secara online. Karena di putra kita memberikan apresiasi di setiap angkatan yang paling bagus tulisannya dan paling bagus, paling lengkap ringkasannya di dalam pelajaran hadis-hadis akhlak, yaitu mempelajari kitab Ahadithul Akhlaq yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Akan tetapi insyaallah ta'ala kita akan cek nantinya setelah berlibur para santriwati. Ahibati at-talibat, afanillah wa iyyakum, para santriwati yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 2 bagian. Nasihat bagian pertama dan nasihat bagian yang kedua. Bagian yang pertama saya tujukan untuk para santriwati pesantren Intan Ilmu Putri angkatan pertama, dan nasihat yang kedua saya tujukan kepada wali santriwati. Nasihat bagian pertama, poin pertama adalah berupa al-amru bil ma'ruf, at-targhibat wa at-tabsyirat. Nasihat bagian pertama untuk para santriwati. Poin pertama adalah yang berkaitan dengan pemberian motivasi, mengingatkan tentang hal-hal yang ma'ruf nanti saat di rumah di dalam masa liburan Ramadan. Maka nasihat saya adalah seorang santriwati talibatul ilm, penuntut ilmu agama, semestinya di dalam bulan Ramadan secara khusus harus menjadi mujtahidat,
fil ibadah, harus menjadi seorang perempuan yang memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadhan. Siyama al-ibadat al-muakkadah fi syahri Ramadhan al-mubarak, terutama ibadah-ibadah yang sangat ditekankan terutama ibadah-ibadah yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadhan, misal iqamatus salah, mendirikan salat. Fa'ibun lil muslimah fadlan an talibatil ilm an tatruka as-salah atau tata'akhkharu 'anis salah atau tuaddi as-salata fi ghairi waqtiha. Yang pertama, amalan yang sangat ditekankan bagi seorang wanita muslimah, apalagi sebagai santri, apalagi santriwati pesantren Intan Ilmu Putri, yaitu mendirikan salat. Maka sangat tercela seorang wanita muslimah, apalagi santriwati, apalagi itu santriwati pesantren Intan Ilmu Putri, terus khusus angkatan pertama, untuk melalaikan salat. Dakhilun fi qaulihi ta'ala fawailun lil musallin, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Imma an fi'liha bil kulliyah, yaitu lalai dari mengerjakan salat, tidak salat sama sekali, atau ta'diyatuha kharij waqtiha, atau mengerjakan salat di luar waktunya, atau ta'khiruha ila akhiri waqtis salah, atau mengakhirkan penunaian salatnya di akhir waktu salat. Maka ini adalah hal yang sangat tercela dari seorang muslimah atau dari seorang apalagi santriwati pesantren Intan Ilmu Putri angkatan pertama. Maka hafidhu 'alas salawat was salatil wusta kama qala ta'ala, selalu jaga pendirian salat, terutama salat asar. Sangat aib bagi seorang santriwati yang melalaikan salat.
para santriwati sekalian tidak perlu lagi menunggu ibunya, bapaknya untuk membangunkan sholat subuh. Akan tetapi bangunlah sendiri atau untuk ditegur, diperingatkan tentang perihal sholat. Tetapi idza adzana al-muadzin fa addiha, jika sudah azan berkumandang, fala tata'akhkhari fi iqamati shalah, jangan engkau wahai saudariku muslimah para santriwati terlambat mendirikan salat. Hadza al-amal al-awwal al-mutaakkad fi syahr Ramadan, siyama idza akhadtunna al-ijazata wal 'utlata fi buyutikum. Ini amalan pertama yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan, terkhusus apabila para santriwati sekalian mengambil ijazah liburan di dalam bulan Ramadan di rumah masing-masing. Wal 'amalu tsani as-shiyam ma'al imani wal ihtisab. Dan amalan yang kedua yang sangat ditekankan bagi para santriwati saat berlibur di rumah adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala. As-siyam min akbari asbabit taqwa. Puasa yang karena iman adalah puasa yang merupakan sebab terbesar bertakwa kepada Allah. Fa'alaikum an tasumu imanan wa ihtisaban. Maka hendaknya para santriwati berpuasa yang karena iman dan berharap pahala. Puasa yang karena meyakini kewajiban ala fardhiyati shaum, kewajiban puasa Ramadan. Puasa yang karena yasumu ala ma'na ar-raghbah ghaira mustathqilin li siyami wala mustatilin li ayyamih. Puasa yang semangat berpuasa, tidak merasa berat saat berpuasa dan tidak merasa panjang hari-hari saat berpuasa. Thumma al-amalu tsalits, amalan yang ketiga, al-mutaakkad fi syahr Ramadan lit-talibat. Amalan yang ketiga yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan adalah salatut tarawih. Fa'aibun lit-talibat siyama talibatu ma'hadi jawharatil ilm lil banat an tatrukna salatat tarawih biduni uzrin syar'iyyin. Maka aib bagi seorang wanita muslimah, apalagi santriwati pesantren Intan Ilmu Putri, untuk meninggalkan salat tarawih tanpa ada uzur syar'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an sya'ni salati tarawih fi Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kedudukan salat tarawih dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang bangun malam salat tarawih di dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Wal afdalu lil mar'atil muslimah salatuhunna atau salatuha fi baitiha kullama
dakhalat fi ghurfatin mukhassasatin fa salatuha fiha afdalu min al-ghurfah allati akbaru minha. Yang terutama bagi seorang wanita muslimah salat tarawih di rumahnya, dan setiap kali salatnya di dalam kamar yang paling tersembunyinya ini lebih utama dibandingkan salatnya di kamar yang lebih luas darinya. Walakin nakunna yusmahna lakunna bi an tadhhabna ila al-masajid kama qala sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahunna, rawahu Ahmad. Sebagaimana akan tetapi kalian jika ingin pergi ke masjid untuk salat tarawih dan salat isya berjamaah, maka tidak mengapa dengan menjaga adab-adab seorang wanita muslimah ketika keluar rumah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah larang wanita-wanita muslimah, hamba-hamba Allah yang muslimah pergi ke masjid-masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadza al-amalu tsalits al-mutaakkad fi syahri Ramadan. Ini adalah amalan yang ketiga yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan. Wal amalu ar-rabi' al-mutaakkad fi syahri Ramadan ala wa huwa wa hadha khassun lit-talibat, yani qira'at al-Qur'an, al-ikthar min al-khatamat fi tilawati al-Qur'an fi syahri Ramadan. Amalan yang keempat yang sangat ditekankan, terutama ini bagi para santriwati, memperbanyak menghatamkan, membaca Al-Quran. Tadi ada beberapa santriwati yang paling banyak hatamannya, ada yang sampai 3 kali, sekitar 4 orang. Fahadha la tatawaqqafna fi al-ma'hadi fahasb. Maka amalan ini jangan kalian wahai para santriwati berhenti hanya di pesantren saja. Walakinnal amala bihi fil baiti mustamirrun wa 'indakunna awqat akthar mimma fil ma'had. Akan tetapi perbuatan ini dilanjutkan di dalam rumah, bahkan di dalam rumah lebih besar waktunya, lebih banyak waktunya. Lianna yumkinukunna fil ma'had 'indakunna al-barnamaj al-yawmi wa al-a'mal al-yawmiyah al-mutarattiba min qismi at-talibat. Amma fil bait عندكم الحرية في ترتيب الأوقات عندكن الحرية في ترتيب الأوقات. Karena kalau di pesantren mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah diatur oleh bagian kesantrian. Adapun di rumah kalian yang mempunyai keputusan untuk mengatur waktu-waktu kalian. Fal mafruḍ man akhadna min kunnal al-'utlah fa tilawatuha akthar wa akthar mimma fil ma'had. Maka semestinya bagi siapa yang mengambil liburan di rumah, waktu membaca Al-Qur'annya lebih banyak.
dibandingkan di dalam pesantrennya. Haula'i al-a'mal al-muta'akkada fi syahr Ramadan. Iqamatus salah, as-siyam ma'al iman wal ihtisab wa at-tarawih wa qiraatul Quran. ثم من الأعمال المتأكدة أيضا في شهر رمضان خصوصا للطالبات بر الوالدين، مساعدة الأمهات في البيت كما تعودتم هنا على المساعدة وتعلمتن هنا الأشياء تتعلق بالمطبخ. Amalan yang kelima yang sangat dianjurkan bagi para santriwati ketika pulang liburan adalah berbakti kepada kedua orang tua, membantu ibu di dapur. La tatakasali, jangan malas, karena di pesantren sudah diajarkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dapur. Wa hadza huwa al-muradul aqsa wal ghayatul uzma min iqamati hadzal ma'had jauharatul ilm lil banat. Dan inilah sebenarnya tujuan utama, tujuan yang paling penting, paling puncak dari mendirikan pesantren Intan Ilmu Putri, yaitu mencetak muslimah yang terampil dalam melayani suami, terampil di dapur, terampil memasak, terampil mencuci, terampil membersihkan, terampil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita muslimah dalam mengurus rumahnya. Maka para santriwati hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. If'alnal birra lil walidain tilata ijazatikum wa utlatikunna. Berbuatlah bakti kepada orang tua selama kalian liburan di rumah-rumah kalian. Walan urid an asma'a min kunna annaha mutakasilah wa hiya targhabu an al-musa'adah wa an birril walidayha. Dan saya tidak ingin mendengar dari para santriwati sekalian untuk ada keluhan dari para orang tua kalian bahwa santriwati malas, santriwati ogah untuk membantu orang tua. ثم هذا القسم الأول من النصائح، يعني ترغيبات وتبشيرات والأمر بالمعروف، perintah kepada kebaikan. والنوع أو القسم الثاني لنصيحة الطالبات. Dan bagian yang kedua untuk nasihat para santriwati, yakni an-nahyu 'anil munkar, al-wa'id
wal inzar, yaitu mencegah para santriwati dari hal-hal yang tercela. Peringatan keras terhadap hal-hal yang buruk. Peringatan keras terhadap hal-hal yang tidak sesuai dikerjakan oleh seorang wanita muslimah, apalagi sebagai penuntut ilmu syar'i. Nahnu nusammiha as-sab'ah al-mubiqat fi ma'hadi jawharatul ilm. Kita namakan 7 dosa besar yang membahayakan selama menjadi santriwati di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Al-ula min hadhihi as-sab'ah, yakni al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Mengerjakan tindakan-tindakan asusila yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syahwat. Pelanggaran terhadap syahwat. Mithl az-zina awil liwat, seperti berzina atau melakukan hubungan antara perempuan dengan perempuan, layaknya seperti laki-laki dan perempuan. Atau kullu amalin yuqarribu ila al-fahisha, fahadhihi kabiratun fi ma'hadi jawharatul ilm. Intabihna hina akhadtumul ijazah wal utlah. Segala perbuatan yang menghantarkan kepada asusila jauhi selama kalian berlibur di rumah kalian. Jauhi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Hubungan dengan laki-laki yang diharamkan, hubungan dengan sesama jenis yang diharamkan, segala hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan budi pekerti seorang muslimah, apalagi seorang wanita penuntut ilmu agama. Ini dosa besar yang pertama. Dosa besar yang kedua, as-sariqah. Fa iyyakunna an tasriqna bi ayyi naw'in min anwa'is sariqah. Yang kedua adalah mencuri. Ketika di luar pesantren, baik di rumah atau di tempat manapun, jauhi pencurian dengan segala macam jenis pencurian. Qala Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri, wanita pencuri, maka potonglah kedua tangan mereka. Hadza dalil ala anna as-sariqah fi dinil Islam wa fi nizam ma'had jawharatul ilm min al-kabirah. Ini dalil bahwa mencuri di dalam agama Islam dan dalam aturan pesantren termasuk daripada perbuatan yang sangat besar dosanya, pelanggaran yang sangat besar. Kemudian ats-tsalits, yakni adamus sidq fil ikhtibarat fil qawli wal fi'li, tidak jujur, mencontek di dalam ucapan, suka berdusta. Al-mu'minah la takdzib. Ihfadhu anni, ihfadna anni.
Al-mu'minatu la takdzib wal mu'min ala syaklin 'am la yakdzib. Yang keempat, yang ketiga adalah tidak jujur, berdusta, berbohong. Seorang beriman tidak berdusta. Jaga wasiat dari saya. Orang beriman tidak berdusta, mencontek saat ujian, menipu, kemudian memalsukan, mengoplos, memanipulasi. Hunaka kitabul mutaba'at fa'alaikunna bisidq fi imla'i hadzal kitab. Di sana ada buku kontrol liburan Ramadan. Maka hendaknya para santriwati menulis dengan kejujuran. Lianna al-mu'minah la takdzib wal mu'minun bisyaklin 'am la yakdzibun. Karena seorang wanita muslimah tidak berdusta dan kaum beriman secara umum tidak berdusta. Al-kadzib min simati al-munafiqin faqat wahdahum. Karena dusta termasuk sifat yang sangat dominan, karakteristik yang sangat dominan dari seorang munafik. Fantabihu li hadzal amr, li hadhihi al-kabirah al-thalithah wal rabi'ah syurbud dukhan bi ayyi anwa'id dukhan. Kemudian yang keempat, merokok dan segala macam jenis-jenis rokok di zaman sekarang. Mau yang kretek, mau yang vape, mau yang apa saja. Fahadha min al-kabirah. Lianna hadhihi asy-syijarah aw ad-dukhan mudhir. Wa qala Allah Ta'ala la taqtulu anfusakum. Karena yang namanya rokok dengan segala macam jenisnya adalah membahayakan, bahwa muharram, maka dia adalah haram dan membahayakan. Dan Allah berfirman, janganlah bunuh diri kalian sendiri. Wal masna' lisyijara yaqul anna ad-dukhan qatil. Sedangkan pabrik rokok sendiri mengatakan bahwa rokok membunuhmu. Fa syurbud dukhan muharram lil muslimi wal muslimati fadlan an talibil ilm. Maka merokok diharamkan baik bagi wanita laki-laki ataupun perempuan, apalagi penuntut ilmu syar'i. Fantabihna ayyuhat talibat. Maka jaga diri kalian wahai para santriwati. Khariju ma'hadikum hunaka syurur wasadiqat yajurnakum ila hadhihi al-ma'asi. Di luar pesantren sana banyak keburukan dan teman-teman yang mengajak kepada keburukan-keburukan. Fantabihna. Wa min hadhihi al-kabira ar-rabi'ah at-ta'ati al-mukhaddirat, ta'ati al-mukhaddirat. Termasuk juga di dalamnya yang keempat ini adalah mengkonsumsi narkoba. Wal khamisah, al-kabira al-khamisah 'inda ma'had jawharat al-'ilm lil-banat. Pelanggaran berat yang kelima ala wa huwa mujadalah wa mu'anadah lil asatidzah wal ma'ad, yaitu menentang
para ustadz, kebijakan pesantren. Intabihna lihadza. Maka hati-hati dalam hal ini. Yang keenam, qaulus sayyi, qaulul badhi, wal amalus sayyi wal amalul badhi. Yang keenam adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang kasar, perbuatan yang buruk kepada orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal fahshil badhi." Karena orang beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Walladzi intashar fi syabab wasyabat annahum ista'malu al-alfaz as-sayyi'ah wal badhi'ah. Dan yang tersebar di antara para pemuda dan pemudi bahwa mereka di zaman sekarang memakai ucapan-ucapan keji, kotor, kasar. Mithlul kalb, seperti ucapan anjing. Mithlul jahl, safih, seperti ucapan tolol. Wa hakadha, dan ucapan-ucapan lainnya. Maka seorang wanita muslimah, apalagi santriwati pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, putri, harus jauh lisannya dari perkataan-perkataan itu. Jauhi istilah-istilah kotor, kasar. Thumma sabi'an ifsad sum'atul ma'had. Ifsad sum'atul ma'had, menghancurkan, merusak nama baik pesantren. Fantabihu ayyuhas syabat, ayyuhat talibat, intabihna min tashwihi sum'atil ma'had. Maka para santriwati sekalian, termasuk daripada pelanggaran berat di pesantren yang ketujuh adalah merusak nama baik pesantren. Maka hati-hati para santriwati, para muslimah, dari merusak nama baik pesantren. Wa hadza asy-syaqqul awwal minan nasaih. Yani ini talibat. Inilah nasihat pertama, bagian pertama untuk para santriwati. Amma asy-syaqqul tsani, adapun nasihat saya untuk para wali santriwati. Saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, saya hormati, satu langkah para santriwati saya keluar dari pesantren ini, kemudian dibawa oleh Bapak Ibu, mulai saat itulah berpindah kewajiban menjaga para santriwati agar senantiasa menjadi muslimah, salihah, taqiyah, menjadi wanita muslimah yang salihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah santriwati-santriwati yang sudah dididik hampir 1 tahun dengan kebiasaan-kebiasaan terbaik mereka. Jangan merusak santriwati atas nama kasihan. Perhatikan apa yang saya sebutkan tadi dari amalan-amalan yang sangat ditekankan dan larangan-larangan yang sangat harus dijauhi. Jangan sampai melalaikan amalan yang sangat ditekankan atas nama kasihan. Membiarkan para santriwati tidak bangun subuh, membiarkan para santriwati tidak berpuasa padahal bukan sedang dalam keadaan haid atau nifas, membiarkan para santriwati tidak membaca Al-Quran, tidak memurajaah Al-Qurannya, maka ini termasuk orang tua yang merusak, wali santri yang merusak para santriwati.
atau menganggap biasa santriwati yang mengerjakan 7 dosa besar minimal di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan Putri. Membiarkan anak-anaknya tanpa hijab live di media sosial. Demi Allah, saya tidak ingin itu terjadi di antara para santriwati dengan dalih kasihan. Perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak yang menjadi wali santri, apalagi kalau sudah santriwatinya mempunyai kamar sendiri, kamarnya selalu ditutup, handphone diberikan secara bebas, internet tanpa batas, kamar mandi di dalam kamar, maka hati-hati, jangan sampai para santriwati mempunyai real life dan alter life, kehidupan yang nyata dan kehidupan yang alternatif. Kehidupan yang nyata mungkin di depan orang tua, di depan keluarga, di depan masyarakat, dia santriwati. Tetapi kehidupan alternatifnya di dalam kamarnya, buka aurat, selfie sana, selfie sini, bergoyang, maka ini pelanggaran sangat berat bagi para santriwati. Hati-hati, atas nama kasihan bisa merusak santriwati. Kemudian yang kedua, cara paling mudah agar tetap menjaga santriwati di dalam khittahnya, di dalam jalannya yang lurus, adalah contoh teladan yang baik. Contohkan yang baik di antara para wali santri, baik bapak atau ibu, contohkan yang baik. Niscaya santriwati akan melihat kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir, saya nasihatkan kepada para wali santri, dan ini terbukti selama kurang lebih 4 tahun berjalan saya mengurus pesantren ini. Salah satu yang membuat santri dan santriwati menurun prestasinya, kemudian banyak melanggar, salah satunya adalah pertengkaran antara suami istri di hadapan anak-anaknya. Maka jauhi hal tersebut. Bahkan yang semestinya harus dilakukan adalah tunjukkan kepada mereka bahwa bapak dan ibu sangat romantis, sangat baik. Kamu tenang saja, kamu belajar saja, hubungan kami baik-baik sekali. Maka ini akan membuat anak-anak senang, tenang, damai, hatinya tidak galau, pikirannya tidak kacau. Beberapa santri putra di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan ada yang merokok. Salah satu sebabnya adalah orang tuanya yang sering bertengkar di hadapan santri tersebut. Dia bingung, kemudian menghafal tidak lancar, padahal merupakan anggota jamaiyah tahfidzul Quran. Maka orang tua sangat berpengaruh, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yunassirani aw yumajjisani aw yuhawwidani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Fa di dalam hadis ini adalah fa'us sababiyah, fa yang merupakan penyebab paling utama sang anak berubah dari fitrahnya adalah bukan orang lain tetapi orang tuanya. Maka hati-hati para orang tua,
Saya dalam kesempatan ini menyerahkan kembali untuk sementara anak nda, putri-putri Bapak kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jagalah mereka, jaga akhlak mereka, jaga ibadah mereka, jaga adab mereka sebagaimana yang mereka sudah pelajari di pesantren yang kita cintai ini. Ini yang bisa disampaikan. Semoga para santriwati menikmati liburannya, dan saya berharap, dan ini pesan wasiat untuk kita semua, bahwa a'zamu barakati syahri Ramadan fil ashril awakhir minha, yang artinya puncak keberkahan bulan Ramadan ada pada 10 hari terakhir di dalamnya. Fastahidna fi at-taharri di Lailatul Qadar bil ibadah, bil istihad fil ibadat. Maka bersungguh-sungguhlah para santri-santri sekalian dan juga para wali santri untuk mencari puncak keberkahan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Rubah kebiasaan-kebiasaan sebagian kaum muslimin di negeri ini secara khusus. Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, sibuk dengan baju baru, sibuk dengan kue, sibuk dengan makanan, minuman, sehingga bahkan sampai tidak tercium lagi bau Ramadan. Tidak ada niatan mencari Lailatul Qadar. Antunna ayyuhat talibat, wahai kalian para santriwati, taharraina li Lailatul Qadar bil ijti wal ijtihad fil ashr al awakhir min Ramadan. Cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar dengan menambah kuantitas dan kualitas ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga nanti ketika malam lebaran memang benar-benar bertakbir dengan khidmat Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengagungkan Allah karena sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kepada para wali santri, jujur, saya kalau sudah masuk bulan Ramadan, masuk kepada perkara-perkara liburan seperti ini, di dalam hati saya sangat khawatir apa yang dilakukan santriwatiku kelak di dalam rumahnya, bagaimana sholat mereka, bagaimana puasa mereka, bagaimana aurat mereka, bagaimana mereka dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka saya sangat berpesan, wahai para wali santri, jaga santri-santriwati yang sudah dididik sedemikian rupa, dididik di atas akidah yang benar, dididik di atas ibadah yang semangat, dididik di atas akhlak-akhlak yang mulia, terutama akhlakul hishmah wal haya wal sitr wal hijab, terutama akhlak pemalu, tertutup, berhijab, baik di dunia nyata ataupun di dunia internet, media sosial. Jangan sampai didikan tersebut terbuang percuma seperti gunung es yang meleleh, semakin hari semakin memburuk. Hadza minni wa aktafi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.